Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadhana syahran mubarakan wa farada 'alaina as-siyama li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan man huwa khairun man huwa ahsanul hadiyan. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-muttasifu bi makarimi kibaran wa sabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah, yang terhormat ketua dan segenap pengurus, pembina dan pengawas Yayasan Masjid Al-Ittihad, yang terhormat ketua dan segenap jajaran panitia kegiatan Ramadan tahun 1447 Hijriah, yang terhormat guru kita Al-Mukarram Ustaz Insinyur Ahmad Muzammil, semoga Allah mengurniai beliau dan kita semua usia yang berkah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih saya haturkan atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan bisa bermanfaat untuk kita semua. Hadirin rahimakumullah, tema atau judul yang kian saya bicarakan adalah puasa, patuh, antara patuh, taat, ibadah, dan muraqabah. Hadirin rahimakumullah, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu dua kata yang sudah jadi dalam bahasa Indonesia tentu saja, yaitu kata patuh dan kata taat. Yang satu bersumber dari bahasa Arab, kata ta'at, tapi patuh jelas bukan dari bahasa Arab. Ini merujuk pada bacaan lama saya juga di rumah kemarin nggak ketemu bukunya, tapi ada reviewnya yang pernah saya tulis dulu. Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri dalam kumpulan tulisan Melihat Diri Sendiri pernah menjelaskan beda antara patuh dan taat. Kata beliau, patuh atau kepatuhan dan ketaatan itu bisa dibedakan ketika melihat dari kedalaman motivasi dan kesadaran pelakunya. Yang pertama, seseorang disebut patuh itu tidak melihat motivasinya, apakah ikhlas, apakah ngedumel, pokoknya dia mengerjakan yang harus dia kerjakan. Misalnya kalau di sebuah lingkungan Pak RT itu memberlakukan ketentuan setiap warga harus membayar iuran misalnya 200.000. Seorang warga boleh dikatakan sebagai warga yang patuh ketika dia membayar setiap bulan 200.000. Bisa jadi karena nggak enak kalau nggak bayar, bisa jadi di belakangnya ngegerutu bisa kemahalan, atau mungkin saja karena Pak RT punya anak cowok, dia punya anak perempuan, dia dekati dengan berbaik-baik, siapa tahu bisa berjodoh, misalnya begitu. Itu sudah selesai sebagai kata patuh, tanpa melihat motivasinya itu ikhlas atau enggak, kira-kira begitu. Dalam hal ibadah juga bisa demikian. Jadi ada orang yang levelnya baru pada patuh, jadi disuruh sholat sih, cuman nggak bersungguh-sungguh mempelajari sholat itu apa gitu. Atau puasa, disuruh puasa ya puasa, mungkin bisa jadi motivasinya karena nggak enak, kalau nggak puasa nggak enak di lingkungan saya. Sebenarnya dia kalau ada orang lain di tempat lain nggak puasa, bisa jadi ikut nggak puasa juga. Tapi dan konon katanya sekarang ada fenomena, saya juga nggak tahu kebenarannya ya, ada banyak kalangan muda yang ateis dalam pribadi tetapi agamis secara sosial, demi untuk menutupi ketidaknyamanan kalau dia menampakkan keateisannya. Walau saya nggak tahu berapa angkanya ya, tapi fenomena itu katanya mulai ada, dan itu mengkhawatirkan. Itu melenceng sedikit ya. Kita balik lagi ke yang kedua. Kalau tadi kita ngomong patuh, boleh jadi di kalangan kita dunia Islam ada orang yang sampai patuh pun belum. Kita Bapak Ibu bisa lihat tanpa melihat jumlahnya ya,
tapi fenomenanya ada. Mohon maaf, para ojek online itu kalau di pangkalan banyak yang sambil ngerokok kopi bulan puasa. Tetapi kalau kita lihat di pinggir jalan yang membagikan makanan berbuka, itu sasarannya juga adalah mereka juga. Maksud saya apa? Bahwa ada kelompok umat Islam, saya udah yakin umat Islam, yang justru juga kalangan yang secara ekonomi boleh jadi di level bawah, dan untuk sekedar taat berpuasa pun belum sampai. Itu ada. Gitu. Kita di sini di masjid mungkin gak kebayang lah kita mau insya Allah untuk pada level taat kita taat. Gitu. Pada level patuh. Jadi patuh itu tidak didasarkan pada apakah seseorang mengerjakan itu ingin mengharapkan ridho Allah atau tidak. Dia memberikan makna kesadaran spiritual atau tidak. Pokoknya disuruh lakukan. Makanya sifatnya apa istilahnya itu administratif, formal, tapi boleh jadi kering. Dan itu pasti gampang terombang-ambing. Nah sementara yang kedua, kata Gus Mus ini karena kata beliau adalah orang yang levelnya taat. Nah kalau taat lebih dari patuh, melangkah lebih dari sekedar patuh. Jadi dia tidak sekedar kalau dalam ibadah ritual, dalam ibadah formal, untuk disebut ibadah, untuk disebut patuh kan ada yang namanya syarat dan rukun. Baru disebut menggugurkan kewajiban. Kalau yang tadi patuh dalam konteks umum sudah bayar ya sudah gugur kewajiban. Kalau seorang warga kata negara harus bayar pajak PBB, maka kalau dia sudah bayar maka dia sudah patuh. Tapi kalau dikaitkan dengan ibadah ritual, ibadah formal, sholat, zakat, gitu ya, puasa, maka untuk pada level patuh saja ada syarat, harus memenuhi syarat dan rukun, baru disebut menggugurkan kewajiban. Apakah kalau seseorang ibadahnya sudah menggugurkan kewajiban itu otomatis berpahala? Belum tentu, masih ada rangkaian ilmu yang lain yang dibutuhkan. Tetapi dasarnya kalau seseorang itu ingin disebut taat, maka harus ada niatan atau motivasi yang lebih dalam bahwa yang dia lakukan sebagai perintah atau yang dia hindari atas larangan dasarnya adalah ridho untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Baru disebut sebagai ketaatan kalau ada niat yang mendasarinya, yaitu niat untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dari sini setelah kita bisa membedakan mana patuh dan taat, mari kita masuk pada ibadah. Kalau definisi kadang membingungkan ya, tapi saya ingin mengutip definisi yang gampang saya kira saya cerna. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, ibadah itu adalah sebutan yang mencakup sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan, perbuatan, baik perkataan dan perbuatan itu sifatnya lahir, fisik kita yang tampak maupun batin, yaitu amaliyah hati oleh bahasa agama. Makanya puasa, zakat, haji, kemudian berbakti kepada orang tua, penunaian amanah, silaturahim, semua masuk kategori ibadah, karena itu semua aktivitas yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dasar dari itu semua insya Allah kita sudah paham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Nah, kata para ulama, ayat ini tidak cukup hanya diterjemahkan agar beribadah, tetapi hendaknya diterjemahkan bahwa manusia hendaknya menjadikan segala aktivitasnya berupa perkataan dan perbuatan, baik lahir maupun batin, dan semua aktivitas itu kesudahannya haruslah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering mendengar doa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, jadikan segala urusan kami berakhir dengan baik. Artinya akhir dari ibadah itu atau akhir dari aktivitas itu adalah ibadah atau kebaikan. Sekalipun secara manusiawi boleh jadi ada kejadian yang pahit, ada kejadian yang gak enak.
Hadirin rahimakumullah, dari sini saya ingin masuk ke pengertian. Tadi sudah pengertian ibadah. Ada ungkapan Syekh Muhammad Ghazali, bukan Imam Al-Ghazali, tapi mantan Grand Syekh Al-Azhar. Beliau mengutip Imam Ja'far As-Shadiq tentang hakikat ibadah. Menurut saya penting untuk kita pahami. Seseorang disebut hamba atau seorang sebagai ibadah, paling tidak kata beliau mengandung 3 hakikat. Yang ini ibarat lebih gampang kalau kita pahami, kalau kita ibaratkan seorang budak, seorang hamba sahaya, hubungannya dengan tuannya. Jadi seorang hamba yang ingin menganggap dirinya sebagai hamba, sebagai abid, maka harus ada 3 hal yang harus dicerminkan. Yang pertama, seorang hamba tidak menganggap bahwa yang ada pada dirinya, entah hartanya, entah jabatannya, atau apapun yang dia miliki saat ini, sebagai milik pribadinya. Jadi semua pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapapun dalam pandangan manusia misalnya itu milik dia. Itu yang pertama. Jadi prinsip yang dipegang kalau seseorang ingin dianggap sebagai hamba yang beribadah, haruslah menganggap bahwa apa yang ada pada genggamannya bukan sebagai milik pribadinya. Yang kedua, hakikat seorang hamba adalah harus menjadikan aktivitas yang berkisar padanya itu haruslah yang hanya yang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang diperintah maupun yang dilarang. Laksana seorang hamba sahaya yang disuruh oleh tuannya untuk bepergian, dia hanya boleh melakukan apa yang disuruh dan harus menghindari apa yang dilarang. Itu prinsip sebagai hamba. Dan yang ketiga adalah seorang yang disebut sebagai hamba tidak mendahului kehendak Allah atas ketika dia akan mengambil keputusan. Jadi ketika mengambil keputusan sesuatu, maka yang menjadi prioritas utama adalah apa kehendak Allah atas apa yang dihadapi. Baru 3 prinsip ini melandasi atau mendasari seseorang disebut sebagai seorang hamba. Hadirin rahimakumullah, berikutnya kita masuk pada prinsip-prinsip ibadah. Ada 3 paling tidak. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memerintahkan ibadahnya. Kita tahu bahwa tadi itu ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kalau kita lihat bahwa Allah tidak membutuhkan ibadah makhluknya, itu harus kita pegang. Jangan sampai ketika kita melaksanakan ibadah, kita anggap bahwa Allah membutuhkan ibadah kita. Sama sekali tidak. Yang kedua, justru kebalikan yang barusan, makhluknya lah yang membutuhkan ibadah kepadanya. Yang ketiga, ibadah makhluk tidak membawa pengaruh apa-apa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia maha sempurna. Dengan demikian, semua yang diperintahkan Allah, termasuk perintah untuk beribadah, pada hakikatnya dimaksudkan untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Jadi kalau kita diperintahkan puasa, harus kita renungkan bahwa kebaikan atau perintah puasa itu sama sekali bukan untuk keuntungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi untuk kebaikan kita manusia. Tinggal kita mempelajari apa saja biasa para ulama menyebutnya hikmah dari ibadah puasa. Sekalipun dasar memang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hakikatnya puasa itu atau perintah puasa itu adalah untuk kebaikan manusia. Itu prinsip-prinsip dalam beribadah. Yang berikutnya saya tidak akan uraikan karena waktunya biar cukup. Fungsi ibadah. Para bapak dan ibu, faidah atau fungsi ibadah bisa di searching di internet atau bisa dibaca di buku-buku yang menjelaskan faidah atau fungsi ibadah untuk manusia. Nah, berikutnya, karena kita hidup di ruang dan waktu, kita tidak mungkin bisa keluar dari ruang dan waktu, maka harus dipahami bahwa segala aktivitas kita, baik perkataan maupun perbuatan yang tidak bernilai ibadah, akan menjadi kerugian di akhirat kelak. Kita semua tahu bahwa kalau hukum Islam ada 5 ya, ada wajib, ada haram, ada mubah, ada sunnah, ada makruh. Tetapi akibat perbuatan kita itu cuma 2, rugi atau untung, pahala atau dosa. Jadi kalau perbuatan kita dari menit ke menit, dari detik ke detik tidak bernilai ibadah,
maka akan menjadi kerugian. Hal ini bisa kita lihat salah satunya dari hadis Rasulullah SAW dan riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ina an umrihi fi ma afnah. Satu yang pertama, an umrihi fi ma afnah. Kedua kaki seorang hamba tidak beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 perkara. Yang pertama, umurnya untuk apa ia habiskan. Ketika ngomong umur, pergi ngomong waktu. Ini tidak akan saya uraikan 4-4-nya, hanya cukup satu saja karena kita sedang ngomongin bagaimana kita memanfaatkan waktu kita untuk beribadah. Hadirin rahimakumullah, sudah 15 menit, sebentar lagi Pak Dewa. Sekarang masuk pada pembicaraan yang terakhir, bahwa puasa sebagai sarana atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah agama disebut taqarrub ilallah. Dalam rangkaian ayat puasa tadi pagi Pak Kiai kita menyampaikan bahwa ada kurang lebih 6 ayat rangkaian panjang surat Al-Baqarah dari 183 sampai 188. Di 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu, yakni kepada Nabi Muhammad ya, tentang aku, kata Allah, maka jawablah sesungguhnya aku sangat dekat. Nah, kata para ulama, ini menjadi isyarat bahwa ibadah puasa adalah cara atau sarana untuk manusia mendekatkan diri atau bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari uraian itu saya ingin memberikan penutup, melihat ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun dalam pengertian khusus ibadah mahdhah maupun yang berkaitan dengan ibadah dalam pengertian umum. Yang pertama, kita tahu dapat setiap imam berdiri di depan ketika akan sholat, imam akan mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis sholat. Pertanyaannya, apakah kita akan mengedepankan ego, nggak mau sempitan, nggak mau deketan, padahal di situ jelas terang perintah, bukan perintahnya imam, bukan perintahnya khatib, tetapi adalah ajaran Rasulullah yang sebenarnya kita sudah berikrar akan patuh, sami'na wa ata'na, kan gitu ya. Tetapi prakteknya apakah kita sudah taat untuk itu dengan bersegera merapatkan saf barisan kita, itu yang pertama. Yang kedua, larangan tabdzir atau membadzirkan. Tabdzir itu kalau bahasa panjangnya rada susah ya, tapi kalau dalam pengertian kamus bahasa Indonesia itu lebih mudah. Jadi perilaku membuang sesuatu yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Kalau ada minuman di depan para bapak yang sudah diteguk dan pulang ditinggal begitu saja, itu barang kamus bahasa Indonesia namanya mubadzir. Gitu ya. Pertanyaan sekarang, evaluasi aja diri kita masing-masing, apakah itu masih sering kita lakukan atau sudah jarang kita lakukan, atau kita sudah bisa menghindari perbuatan tabdzir, salah satu bentuknya itu. Nah, kalau itu sudah bisa, mudah-mudahan kita bisa konsisten dalam konteks ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun perbuatan itu sederhana, tetapi bisa kita lakukan, dan itu kalau diniatkan sebagai ibadah, maka tidak berhenti pada kepatuhan, misalnya karena dihimbau pengurus, karena dihimbau oleh manusia, tetapi kita niatkan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perluas, ini sebagai penutup, kita bisa perluas misalnya aturan berlalu lintas, memakai helm, menggunakan hak jalan. Kita lihat begitu semrawut, salah satunya karena tidak ada itikad atau kepatuhan di antara kita untuk menggunakan sebagaimana jalan itu hak kita atau bukan. Ini bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 seringkali ugal-ugalan menserangkat sana sini karena merasa toh memang bisa, padahal ketika dibalikan ke hak kita atau bukan, maka boleh jadi kejadian di jalan itu lebih banyak karena kita mengedepankan ego kita, maunya kita, yang penting kita bisa, yang penting kita berani. Padahal perilaku itu kalau dibalikan kepada hadis Rasulullah, saya nggak kutipan karena terlalu panjang, bahwa ketaatan kita terhadap aturan manusia sekalipun ketika itu tidak bertentangan dengan
kehendak atau ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita semua tahu persis bahwa aturan itu sebenarnya untuk kebaikan manusia, untuk ketertiban kita, maka melanggarnya adalah sebuah dosa. Berarti kalau niatnya tulus, maka mematuhinya adalah ibadah. Cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibadah kita bukan berhenti di masjid, tetapi juga berlangsung dimanapun dan kapanpun ketika kita berada, termasuk ketika kita tidur. Akhirnya para hadirin rahimakumullah, apa itu yang bisa saya sampaikan. 20 menit tadi Pak saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kemanjangan. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.